prestasinya yang sangat luar biasa, Rossi juga dikenal sebagai pembalap yang jarang terkena cedera. Pembalap berjuluk The Doctor itu telah mengalami 120 crash sepanjang aktif balapan di MotoGP. Akan tetapi, Rossi sangat jarang terkena cedera parah akibat crash tersebut. Hanya 2 kali pembalap asal Italia itu mengalami cedera yang cukup parah, yakni patah tulang fibula dan tibia kaki kanan pasca insiden di MotoGP Italia 2010 dan insiden enduro pada 2017. Usut punya usut, rahasia Rossi agar jarang mengalami cedera, rupanya karena rajin menjaga kebugaran fisiknya. Caranya adalah dengan banyak bekerja dan melakukan aktivitas di rumah. Anda harus banyak bekerja di rumah untuk menjaga kebugaran, mencoba berlatih setiap hari, baik dengan sepeda motor maupun nge-gym, kata Rossi. Selain mencegah dari terkena cedera parah, banyaknya pekerjaan dan aktivitas latihan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menjaga stabilitas performanya di lintasan. Oleh sebab itu, Rossi menjadi salah satu pembalap yang lama berkarier di MotoGP. Ia bahkan mampu berkarier lebih dari 2 dekade, sebelum akhirnya pensiun dari MotoGP pada 2021 di usia 42 tahun. Mantan juara GP 500, 1978 hingga 1980, Kenny Roberts bahkan memuji kebugaran fisik Rossi. Datang dari era 2 tak ke era MotoGP yang modern, begitu juga derajat kemiringan yang pengendara rider ini melakukannya. Sungguh menakjubkan melihat Vale masih bisa melakukannya. Kompetitif di usia tua, tutup pria asal Amerika Serikat. Bintang MotoGP Fabio Quartararo mengungkapkan keinginannya untuk segera tinggal di Bali. Hal tersebut diungkapkannya melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 13 Oktober. Quartararo memilih untuk memanfaatkan jeda balapan antara MotoGP Jepang dan MotoGP Australia dengan pergi ke Bali. El Diablo terlihat beberapa kali mengunggah momen dirinya tengah berolahraga ataupun bersantai di Bali. Bali diakui menjadi tempat favorit Quartararo sejak dia berlibur ke Pulau Dewata pada 2019 silam. Saat itu dia datang usai menjalani balapan MotoGP Thailand. Selain keindahan alamnya, Quartararo mengaku suka dengan keramahan warga Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menyambut baik keinginan pebalap Yamaha itu untuk tinggal di Bali. Sandi bahkan akan menyiapkan Golden Visa untuk Fabio. Saya kira itu Mas kalau dari saya. Ya, dan buat Fabio Quartararo, Golden Visa menanti Anda. Nah, itu dia. Ada Luca Marini dan sang istri tercinta Marta Vincenzi resmi menjadi ayah dan ibu. Pada hari Sabtu 12 Oktober, pasangan itu baru saja dikaruniai seorang putri. Pada akhir pekan lalu, Luca Marini sedang tidak menjalani aktivitas balap karena MotoGP 2024 baru akan bergulir lagi di Australia pada akhir pekan ini. Hal itu membuatnya bisa fokus menemani istri tercinta menjalani persalinan. Angelina Luz, demikian nama yang mereka sematkan untuk sang buah hati. Luca Marini dan Marta Vincenzi membagikan kabar bahagia itu melalui media sosial. Kabar ini turut disambut sukacita Valentino Rossi. The Doctor memposting respons gembiranya dalam menyambut kehadiran sang keponakan. Ya, kehadiran Angelina Luz membuat Valentino Rossi kini resmi menjadi om. Duel Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega dalam berebut gelar juara World Speedcar 2024 akan berlanjut ke seri penutup, yakni di Jerez, Spanyol pada 18 sampai 20 Oktober 2024. Razgatlioglu pun diunggulkan karena punya margin yang sangat lebar atas Bulega di klasemen sementara pembalap. Dalam pekan balap di Estoril, Portugal, akhir pekan lalu, Razgatlioglu sejatinya sudah punya kans pertama untuk mengunci gelar. Sayangnya, meski memenangi race 1 dan race 2, ia harus legawa finish kedua dalam Superpole race usai dikalahkan oleh Bulega tepat di garis finish. Kini, El Turco mengoleksi 473 poin dan unggul 46 poin atas Bulegas. Razgatlioglu pun kembali punya kans untuk mengunci gelar dunianya yang kedua di Jerez. Dengan 1 seri dan 3 balapan tersisa, maka ada 62 poin maksimal yang bisa diperebutkan kedua rider. Pembalap Turki tersebut bisa mengunci gelar dunia pada race 1 yang digelar pada 19 Oktober 2024 mendatang jika finish dengan margin lebih dari 37 poin atas Bulega. Lewat worldsbk.com,
Razgatlioglu mengaku skuad Rocket BMW Motorrad World SPK sangat tertekan, tetapi ia sendiri tidak. Semua orang menunggu akhir pekan yang sangat bikin stres di Jerez. Namun, saya sendiri lebih rileks karena saya punya margin point yang besar. Saya hanya akan coba menikmatinya di Jerez. Pada 2021, saya ingat perebutan gelar baru berakhir pada seri terakhir. Tahun ini sama, ujarnya. Meski begitu, Razgatlioglu yakin ia sejatinya bisa mengunci gelar dunia jauh lebih awal andai tak mengalami kecelakaan hebat di Magny-Cours, Prancis. Akibat kecelakaan itu, rider berusia 27 tahun ini harus mundur dari seri Prancis dan juga seri Italia di Cremona. Luca Marini menyampaikan kritiknya terhadap tim broadcaster MotoGP yang hanya merekam balapan di baris depan. Sebab, menurutnya, balapan di baris belakang juga seru dan layak disaksikan penonton. Disitat dari Motosan, Marini menjelaskan pertarungan di posisi tengah hingga belakang biasanya tak kalah ketat dibandingkan posisi terdepan. Bahkan, kata dia, di barisan tersebut sering terjadi salip-salipan. Hal tersebut sangat menghibur seandainya dilihat dari kacamata perlombaan. Di barisan belakang biasanya ada pertarungan yang seru. Setiap kali saya mengatakan itu, saya merasa kita membutuhkan tambahan kamera untuk merekam balapan dari posisi ke-7 hingga belakang. Sebab, ada persaingan ketat di sana sangat menyenangkan, ujar Marini. Selain Marini, saran yang sama juga pernah disampaikan murid Valentino Rossi lain, yakni Franco Morbidelli. Pebalap Pramac Racing itu mengatakan ada banyak pebalap hebat yang bersaing di barisan tengah. Morbidelli kemudian membayangkan siaran TV MotoGP meniru Formula One yang fokus ke seluruh pebalap di sirkuit. Menurutnya, itu akan lebih menarik disaksikan. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, menyatakan bahwa sebagai orang Italia, ia merasa bangga melihat pabrikan-pabrikan Jepang yang dulu mendominasi MotoGP, kini justru ramai-ramai menggait insinyur yang berasal dari negaranya. Domenicali menyatakan, digaitnya Bartolini oleh Yamaha dan Albesiano oleh Honda merupakan bukti bahwa Italia kini sudah bisa bersaing dengan negara-negara lain yang dikenal maju di bidang teknologi, seperti Jepang. Pada era 1970-an, teknologi Jepang mendominasi dan banyak pabrikan bersejarah. Beberapa pabrikan Italia tidak lulus ujian dalam kompetisi itu. Kini, kebalikannya terjadi. Industri Eropa lah yang sekarang memimpin jalannya, ungkapnya.